Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun, bersama dengan keluarga semuanya, semoga senantiasa berbahagia, mendapatkan keberkahan, kedamaian, kelimpahan, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan di dunia sampai di akhirat. Di dunia mendapatkan jannah dan di akhirat juga mendapatkan jannah. Di dunia hasanah wa fil akhirah juga hasanah, dan kita semua semoga diselamatkan oleh Allah. Wa qina adzabannar. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini, kita akan membahas tentang Imam Mahdi dari segala versi, baik itu dari versi Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, ataupun dari versi Syi'i atau Syiah, baik Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, ataupun Syiah-Syiah yang lain, dan bahkan Imam Mahdi versi Sufi atau kaum pengikut paham tasawuf. Selama ini Ahlul Bait yang ada di Indonesia, yang didominasi oleh para habib, itu selalu mengaku bahwa nanti sesuai dengan paham Sunni, Imam Mahdi itu akan lahir dari kalangan mereka, dari kalangan Ahlul Bait Nabi, dari jalur Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan bahkan melalui pengajian para habib menyampaikan kepada para jamaahnya juga begitu, memberikan harapan bahwa Imam Mahdi akan lahir, ya, bangkit dari Ahlul Bait. Memahami Ahlul Bait ini, kita juga harus kembali ke pemahaman secara umum bahwa Ahlul Bait itu bisa atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati secara umum, pengikut, penganut ajarannya Nabi Muhammad SAW sampai hari kebangkitan atau hari kiamat. Namun secara spesifik mengerucut ke Ahlul Bait, yaitu dzurriyyah Rasulullah, baik keturunan secara biologis ataupun ideologis. Yang kita bahas pertama yaitu dari sudut pandang pemahaman Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Imam Mahdi itu menurut Sunni adalah bernama Muhammad bin Abdullah, mempunyai dahi yang agak lebar, dengan mempunyai ciri-ciri fisik tertentu. Apakah itu benar? Saya tidak mengatakan salah dan juga tidak mengatakan benar 100%, karena di balik sabda Rasulullah SAW itu ada isyarat. Yang kadang isyarat ini tidak mampu dibaca oleh semua orang. Mohon maaf, ini ngaji bersama. Tidak mampu difahami oleh semua orang. Lah, kebanyakan orang itu memahami Imam Mahdi itu satu sosok. Hanya satu orang saja dari kalangan yang sudah didefinisikan bernama Muhammad bin Abdullah, dari dzurriyyah Rasulullah. Kalau menurut saya ini namanya pemahaman ilmu agama yang terupdate, bahwa memahami Imam Mahdi itu harus ditarik ke ranah etimologi. Dari segi bahasa, diurai satu-satu, nanti ketemu. Kalau tidak dipahami dari sudut pandang bahasa, akar bahasa, maka nanti kita akan rancu, bingung. Dan bahkan kebingungan kita ini akan melebar secara terus-menerus, tidak ada ujung finishnya. Bahkan semua orang bisa mengaku sebagai Imam Mahdi, versi masing-masing orang. Kembali ke akar bahasa, imam itu adalah pemimpin, pengarep, panutan, dan Mahdi itu yang mendapatkan petunjuk wahyu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi, jadi bukan nama orang, tapi nama orang yang bernama
siapapun orangnya, tapi dia melakukan perbuatan yang terpuji, Muhammad, perbuatan yang baik. Dan putranya hamba Allah juga yang baik, Muhammad bin Abdullah. Bisa Imam Mahdi itu ada dalam setiap 100 tahun sekali, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, Innallaha yab'atsu fi kulli fi ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Seorang mujaddid, seorang pembaharu yang memperbaharui pemahaman agamanya umat Islam. Allah sesungguhnya setiap puncak dari 100 tahun sekali itu akan membangkitkan, akan mengutus, akan menampakkan ya orang yang akan memperbaharui kepada umat ini tentang pemahaman agamanya, alias mujaddid, pembaharu, reformis, yang mereformasi pemahaman-pemahaman yang kaku ke pemahaman-pemahaman yang lebih laku. Itu namanya Imam Mahdi, siklus 100 tahun sekali, sama seperti siklus 100 tahun sekali kiamat. Memahami kiamat itu jangan hancur. Sekali lagi, biar tidak rancuh ya. Kiamat itu artinya adalah bangkit, bukan hancur. Kalau hancur itu bukan kiamat namanya. Az-zalzalah, gempa bumi, al-qari'ah, waktu yang sangat mendadak mengagetkan datangnya, tsunami dan lain sebagainya, gunung meletus, ya, likuifaksi, ya, itu namanya hampir sama seperti nama kiamat, tapi bukan kiamat. Kalau kiamat sendiri, tanyakan ke pakar bahasa manapun, kiamat itu bukan hancur, tapi bangkit, kebangkitan manusia setelah kematiannya. Setiap 100 tahun sekali itu akan ada mujaddid, pembaharu. Nah, pembaharu inilah yang dinamakan Imam Mahdi dan tidak langsung menguasai seluruh dunia, tidak. Karena dunia zaman dulu dengan dunia zaman sekarang berbeda. Sebelum kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, nama-nama negara itu belum sebanyak sekarang. Sekarang ini ada 214 negara lebih yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu cuma 194 negara. Tidak mungkin Imam Mahdi ini menguasai seluruh negara di dunia ini, atau paling tidak negara yang berhaluan Islam. Tidak, karena sudah beda-beda. Manusia semakin banyak dan mempunyai dunianya masing-masing, memiliki peraturan masing-masing, mempunyai undang-undang masing-masing. Jadi tidak seluruh dunia dipegang kebijakannya oleh Imam Mahdi ini, bukan. Ya, Imam Mahdi itu bisa pemimpin yang diberi petunjuk dari kalangan politik, ada yang dari kalangan akademisi pendidikan tinggi, ada yang dari kalangan dunia tasawuf spiritual, ya, macam-macam. Jadi tidak sosok satu orang, itu enggak. Tidak. Ini yang perlu difahami. Dan Imam Mahdi sudah ada, dan sudah sering ada dalam lingkup 100 tahun sekali. Jika dihitung dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, berarti sudah 14 kali Imam Mahdi turun di muka bumi ini. Dengan nama-nama sesuai dengan zamannya masing-masing. Dan Imam Mahdi itu ciri-cirinya yang paling penting itu adalah tidak mengakui bahwa dirinya itu adalah Imam Mahdi. Ini loh yang paling penting. Tapi kalau sekarang ini malah tambah kebalik. Setiap orang yang mempunyai kelebihan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi atau minta diakui sebagai Imam Mahdi. Nah, inilah yang namanya memahami kiasan dengan beneran. Jadi Imam Mahdi adalah kata-kata kiasan. Kalau dalam Al-Quran itu ada kalimat yang mustabihat itu, jangan dipahami dengan kalimat yang muhkamat, ya, tidak bisa. Jadi Imam Mahdi adalah pemimpin, panutan, ya, seorang
yang dijadikan sebagai pembimbing yang setiap 100 tahun sekali ada di muka bumi ini dan berada di beberapa negara atau wilayah masing-masing negara di seluruh planet bumi ini. Bisa kepala negara, bisa kepala pemerintahan, Perdana Menteri, bisa guru besar Imam Al-Azhar Kairo Mesir, bisa juga seorang guru spiritual dalam lingkup jamiah torekoh kesufian. Itu namanya Imam Mahdi. Jadi jangan bingung, menunggu Imam Mahdi nanti dari kalangan Habib. Itulah penafsirannya para Habib di Indonesia. Tidak seperti itu. Jadi mungkin bisa juga dari kalangan kerajaan Saudiyah Al-Arabiyah atau Saudi Arabia. Sekarang namanya kan ya Muhammad, ya kan? Pangeran Muhammad bin Salman. Bukan bin Abdullah, tapi Salman bin Abdullah. Jadi hampir sama. Abdullah itu gambaran dari hamba Allah. Jadi jangan dipaskan presisi itu ya enggak. Diperkirakan ada kemiripan. Jadi Muhammad bin Salman bin Abdullah. Itu kemungkinan sebagai Imam Mahdi abad 21 ini di Arab Saudi yang sudah mulai merombak hukum-hukum ya di negara Saudi sana. Termasuk hanya menerapkan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir saja, hadis-hadis yang gharib, hadis-hadis yang aneh, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu' dibuang semua oleh beliau. Bahkan beliau Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdullah sudah mulai membuka keran demokrasi di Arab Saudi dengan memperbolehkan kaum wanita menyetir kendaraan atau mobil sendiri, dan bahkan kaum wanita bebas nonton Formula F1 kemarin itu ya. Oh, mereka gadis-gadis Arab Saudi bebas ya. Bahkan diperbolehkan untuk nonton konser ya. Konser musik yang berpuluh-puluh tahun dilarang oleh pihak kerajaan melalui aturan-aturan negara atau kerajaan yang ada. Jadi Muhammad bin Salman bin Abdullah itu juga kemungkinan secara lingkup kerajaan Saudi Arabia itu seorang Imam Mahdi di sana. Di Indonesia apakah sudah ada Imam Mahdi? Ya sudah, ya mungkin bisa Pak Presiden pertama Insinyur Haji Soekarno. Itu juga bisa. Jadi jangan spesifik satu orang. Ya kemungkinan Orde Lama beliau, Orde Baru Pak Harto, ya. Orde Reformasi mungkin Gus Dur, ya. Sekarang Orde kelanjutannya ya mungkin sekarang Pak Jokowi ya juga bisa. Mungkin ada 20% ya biologis dan ideologis Imam Mahdi yang masuk dalam diri Pak Jokowi juga bisa. Kemungkinan juga bisa. Kemungkinan itu tetap ada. Sehingga ini multi tafsir. Di Imam Mahdi itu multi tafsir. Ini menurut Sunni. Ini masih kita bahas tentang Imam Mahdi versi Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dari kalangan Torekoh Wahidiyah itu juga mempunyai Imam Mahdi sendiri. Sekarang siapa? Gus Fikri yang setelah meninggalnya almarhum ayahnya, itu juga menganggap bahwa Ghaus hadzal zaman, ya, penolong pembimbing zaman ini. Ya. Jadi para pengikut Torekoh Sholawat Wahidiyah itu yang menganggap bahwa pemimpin-pembimbingnya itu seorang Imam Mahdi versi Torekoh Wahidiyah. Begitu juga bagi pengikut setia dan pecinta Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang menganggap bahwa para pecinta Kang Mas Rizik Syihab ini menganggap bahwa imam besar HRS ya, Habib Rizik Syihab itu seorang Imam Mahdi, ya itu juga bisa menurut mereka masing-masing. Versi orang yang fanatik kepada beliau. Bahkan adik saya Buya Ar-Razi Hashim itu ya juga menganggap menonjolkan gurunya itu juga seorang Imam Mahdi. Imam Mahdi versi Torekoh yang diikuti oleh adik atau Buya Ar-Razi Hashim. Banyak sekali ini. Bahkan di kalangan LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu, sejak imam pertama Nur Hasan Al-Ubaidah meninggal, digantikan oleh anaknya yaitu Syekh Abdul Thohir,
digantikan oleh cucunya lagi, yaitu Abdul Aziz Sultan Aulia sekarang. Ini termasuk amir plus imam, Imam Mahdi yang mampu menolong memasukkan surga kepada para pengikutnya dan menjebloskan neraka kepada pembangkangnya. Itu bisa juga versi LDIG. Ini multi tafsir. Lah, yang benar yang mana? Ya mungkin benar menurut masing-masing versi. Tapi kalau menurut saya secara umum dalam lingkup dunia internasional, dalam politik percaturan keamanan dunia, ya sekarang bisa dikatakan Imam Mahdinya versi Turki ya Tayyip Erdogan yang sudah terpilih lagi kemarin itu. Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.